Kabut pekat menggulung di atas langit merah darah saat lonceng-lonceng neraka berdentang dari menara abis. Jauh di bawah sana, di tengah kerajaan kegelapan yang luas, berdiri sebuah istana hitam yang dikelilingi api abadi. Di sanalah Kael, putra satu-satunya dari Raja Iblis Malzaret, memandangi dunia dari balkon menara tertinggi. Namun tak seperti ayahnya yang haus darah, Kael memiliki kegelisahan dalam jiwanya, kerinduan akan dunia yang lebih dari sekadar bayangan dan kesakitan. Sejak kecil, ia diam-diam mempelajari kitab-kitab terlarang yang berbicara tentang dunia atas, tempat di mana langit biru membentang, dan matahari bersinar hangat. Hari penobatannya sebagai pewaris takhta tinggal seminggu lagi. Namun malam itu, sebuah cahaya misterius muncul di langit neraka, cahaya yang seharusnya mustahil. Cahaya itu membentuk sebuah gerbang bercahaya yang bergetar, seolah menantinya. Pangeran Kael, suara pelayannya, Vortak, parau namun cemas. Itu sihir dari dunia manusia. Pintu ke dimensi mereka terbuka hanya karena panggilan dari jiwa yang cocok. Kael tak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu, itu adalah panggilan. Pintu menuju takdirnya yang sebenarnya. Tanpa seizin siapapun, Kael menyelinap keluar malam itu. Ia melompat ke dalam cahaya, meninggalkan dunia kegelapan demi mencari arti dirinya di dunia yang tak pernah dikenalnya, bumi. Angin pagi menyentuh wajah Kael untuk pertama kalinya. Ia terbangun di tengah hutan hijau, tubuhnya terbaring di rerumputan yang lembut dan hangat. Burung-burung berkicau, dan sinar matahari menembus celah daun, semua hal yang hanya ia baca dalam kitab terlarang kini menjadi nyata di hadapannya. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suara langkah mendekat cepat dari balik semak. Seorang gadis muda dengan rambut coklat bergelombang dan mata hijau zamrud berdiri di hadapannya, memegang busur. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa muncul dari gerbang cahaya itu?" tanya gadis itu tajam. Kael menatapnya. "Namaku Kael. Kael, dari dunia bawah." Gadis itu bernama Lyra, penjaga muda dari Ordo Cahaya yang telah diwarisi kemampuan merasakan energi kegelapan. Meski awalnya curiga, Lyra melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Kael. Ia tak punya aura jahat, malah tampak kebingungan dan hampa. Selama berminggu-minggu, Kael tinggal bersama Lyra di desa tersembunyi bernama Aerwin. Ia belajar mengenal emosi yang dulu asing baginya, rasa syukur, kasih, dan kehilangan. Namun, dunia manusia ternyata tak sepenuhnya damai. Bayangan kelam mulai menyebar. Pasukan Raja Malzaret tengah mencari Kael, sang putra durhaka, yang dianggap mengkhianati garis darahnya. Lyra menemukan fakta mengejutkan dari kitab kuno. Kael bukan hanya pewaris neraka, tapi juga penjaga segel cahaya yang hilang kekuatan terakhir yang mampu menyatukan atau menghancurkan dua dunia. Dan segel itu, tersembunyi di dalam jiwanya sendiri. Langit terbelah. Pasukan iblis menyerbu bumi melalui gerbang yang dibuka paksa oleh Raja Malzaret. Di puncak gunung suci Loriah, Kael berdiri bersama Lyra, menghadapi ayahnya sendiri. "Anakku, pulanglah. Kau diciptakan untuk membawa kegelapan, bukan bermain-main dengan cahaya." Suara Malzaret menggema, penuh murka. Kael melangkah maju. Tubuhnya diliputi aura gelap dan terang sekaligus. "Tidak, aku diciptakan untuk memilih. Dan aku memilih dunia yang bisa merasakan cinta." Pertempuran dahsyat pun terjadi. Lyra, dengan kekuatan peninggalan ibunya, membuka jalan bagi Kael untuk mengakses segel sejati dalam hatinya. Dalam ledakan cahaya dan kegelapan, Kael menghadapi ayahnya secara langsung. Dalam momen terakhir, Kael memeluk Malzaret yang sudah hampir musnah. "Aku mencintaimu, ayah. Tapi aku tak bisa hidup dalam dunia yang hanya mengenal benci." Dengan kata-kata itu, Kael melepaskan cahaya yang hilang, energi murni yang menyeimbangkan dua dunia. Ledakan itu tak menghancurkan, melainkan memisahkan dimensi iblis dan manusia selamanya, menutup gerbang untuk selama-lamanya. Beberapa tahun kemudian, Lyra berdiri di tepi danau. Ia memandangi langit biru sambil memegang liontin berisi serpihan cahaya terakhir milik Kael. Tak ada yang tahu kemana Kael pergi setelah peristiwa itu, tapi dunia tetap damai. Di suatu tempat jauh, di antara dimensi, Kael berdiri di padang luas, mengenakan jubah putih dan hitam. Ia tersenyum kecil. "Aku bukan iblis. Aku bukan manusia. Aku penjaga cahaya." Dan langit pun bersinar lembut.